teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas soal-soal TWK, soal-soal FR yang disampaikan oleh teman-teman peserta CPNS tahun 2023. Nah, kita lihat di soal nomor 1, terkikisnya rasa nasionalisme disebabkan oleh globalisasi. Oleh karena itu, nasionalisme yang merupakan perasaan senasib dan sepenanggungan dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan kepekaan terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa, seperti masalah solidaritas yang patut untuk terus dikembangkan saat ini. Salah satu indikator dari rasa nasionalisme yang tinggi adalah, nah, kita lihat jadi permasalahannya adalah solidaritas yang dikaitkan dengan rasa indikator nasionalisme. Nah, tentu teman-teman semua harus tahu, Sobat Kurs harus tahu bahwa di setiap soal TWK maupun TKP CPNS tentu memiliki kata kunci untuk memudahkan kita dalam menjawab soalnya. Karena tentu soal-soal TWK dan TKP panjang-panjang, kemudian kita memiliki waktu yang terbatas, sehingga kita harus jeli-jeli melihat kata kunci di setiap soalnya agar kita bisa cepat dan tepat dalam menemukan jawabannya. Nah, di soal ini yang diminta adalah manakah di antara pilihan A, B, C, D, dan E yang merupakan indikator dari rasa nasionalisme. Nah, kita lihat pilihan yang A, menyikapi perbedaan pendapat, pandangan, dan sikap dengan bijak dan toleran. Tentu ini tidak ada yang salah ya. Kemudian yang B, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, ini juga tepat. Kemudian C, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang D, berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan kerjasama internasional baik secara multilateral maupun bilateral. Kemudian yang E, menghormati prestasi dan kemajuan yang dimiliki oleh bangsa lain. Nah, kita lihat kalau kita bicara soal solidaritas, tentu itu berkaitan erat dengan perasaan senasib dan sepenanggungan sehingga membentuk rasa persaudaraan yang kuat sehingga rasa nasionalisme akan tinggi. Nah, indikator yang paling menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi adalah tentu dengan memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang C ya. Nah, kenapa demikian? Nah, karena hal ini tentu menunjukkan ketika seseorang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki rasa tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi yang besar terhadap bangsa dan negaranya. Ketika kita melihat pilihan opsi jawaban A, B, D, dan E, tentu merupakan indikator yang baik juga, tetapi tidak sekuat opsi C. Kalau kita opsi C, dia sudah mencakup opsi-opsi yang lain. Jadi yang tepat yang pilihan Charlie. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertujuan agar mampu menciptakan kerukunan serta kedisiplinan dalam masyarakat. Selain itu, tujuan pengamalan Pancasila juga untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat. Di bawah ini yang bukan merupakan dorongan terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi yang diminta adalah yang bukan merupakan dorongan terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kita lihat penggunaan media sosial yang A, penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pilihan A ini tepat ya, ini merupakan salah satu bentuk dorongan terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui media sosial dengan
menyebarkan informasi tentang pentingnya penghayatan. Kemudian yang B, pendidikan Pancasila diberikan di sekolah menengah dasar hingga perguruan tinggi untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negaranya. Ini juga betul ya, merupakan bentuk dorongan. Kemudian yang C, berupaya menyediakan sarana dan prasarana pengembangan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga tepat. Jadi sejauh ini A, B, C itu adalah bentuk dorongan. Kemudian kita lihat yang D, melaksanakan upacara keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing dengan penuh toleransi yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang pilihan delta ini yang tepat ya, karena di pilihan delta ini dia adalah bentuk implementasi, sementara yang diminta soal adalah dorongan. Ya, yang diminta soalnya adalah dorongan. Sementara kita lihat pilihan delta, melaksanakan upacara keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing dengan penuh toleransi yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Ini adalah bentuk pelaksanaan atau implementasi dari Pancasila itu sendiri, sehingga yang tepat adalah yang pilihan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Rajiman Wedyodiningrat selain seorang dokter, juga merupakan salah satu tokoh pemikir pembentukan bangsa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa perjuangan Rajiman telah dimulai jauh sebelum zaman Jepang, di mana ia berjuang bersama Budi Otomo untuk mempertahankan prinsip perjuangan bagi bangsa Indonesia dengan semangat untuk mempertahankan budaya Jawa dan mengakomodasi dengan budaya lain. Oleh karena itu, Rajiman termasuk pemberi para pejuang kemerdekaan Indonesia yang dalam sejarah lebih dikenal sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bahkan Rajiman sendiri yang telah mengubah tujuan awal dibentuknya BPUPKI, yakni jadi yang diminta soal nomor 3 ini adalah apakah bentuk atau tujuan awal dibentuknya BPUPKI itu. Yang A, kita lihat badan yang diberikan tugas untuk membentuk undang-undang dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 dan untuk menyelidiki hal-hal apa saja yang dapat memungkinkan Indonesia merdeka. Kemudian yang B, badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal apa saja yang dapat memungkinkan Indonesia merdeka menjadi badan yang digunakan untuk merumuskan dasar negara. Kemudian yang Charlie, badan yang bertugas untuk melanjutkan hasil pekerjaan PPKI setelah PPKI dibubarkan oleh Jepang. Yang C ini sudah pasti salah ya. Kenapa? Karena BPUPKI maksud saya lebih dulu dibentuk, baru kemudian PPKI lah yang nantinya melanjutkan tugas dari BPUPKI untuk sebagai panitia pelaksana kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang Delta, badan yang digunakan untuk merumuskan dasar negara menjadi badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal apa saja yang memungkinkan Indonesia merdeka. Kemudian yang E, badan bertugas untuk menyelidiki hal-hal apa saja yang memungkinkan Indonesia merdeka menjadi badan yang digunakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, mana ya teman-teman yang betul? Oke, kita lihat. Jadi jawaban yang betul adalah yang Bravo ya, badan yang bertugas. Jadi BPUPKI awalnya itu dibentuk sebagai badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal apa saja yang dapat memungkinkan Indonesia merdeka diubah menjadi badan yang digunakan untuk merumuskan dasar negara. Oke, kita lihat soal nomor 4. Tino adalah seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Suatu hari, ia melihat seorang disabilitas fisik sedang mengemas di lampu merah. Orang tersebut terlihat kelelahan dan belum makan, sehingga menggerakkan hati Tino untuk membantunya. Namun, Tino sadar bahwa dalam memberikan bantuan juga harus menggunakan pendekatan yang adil dan beradab. Bagaimana sikap Tino yang paling sesuai dengan konsep keadilan sosial dan rasa beradab berdasarkan Pancasila? Nah, kita lihat pilihan A. Tino membawa orang tersebut ke sebuah panti makanan untuk memberikan makanan yang cukup dalam jangka waktu tertentu tanpa memberikan solusi untuk jangka panjang.
Kemudian yang B, Tino memberikan sejumlah uang tunai untuk membeli makanan tanpa mencari tahu latar belakang yang dihadapi oleh orang tersebut. Kemudian C, Tino memberikan bantuan berupa uang dan makanan, namun tidak memberikan solusi jangka panjang. Kemudian yang D, Tino mengajak orang tersebut berbicara dan mendengarkan kisah hidup orang tersebut, kemudian mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan keadaannya saat ini untuk bisa diberikan bantuan yang lebih solutif. Kemudian yang Tino memutuskan untuk mengabaikan orang tersebut karena ia juga memiliki keterbatasan finansial. Nah, manakah pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 ini? Ayo teman-teman jawab di kolom komentar ya.